Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam ya'lamu anna Allaha yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdiru inna fi zalika la ayati liqaumi yu'minun. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat yang ke-52. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada peristiwa ada yang dilapangkan rezekinya, ada yang disempitkan rezekinya. Itu adalah bahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 52. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah asar Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang bisa mendengar kajian ini, surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 52 menjelaskan kepada kita tentang salah satu hak prerogatif Allah, salah satu kekuasaan Allah adalah dengan membagi rezeki. Ada yang dilapangkan rezekinya, ada pula yang disempitkan rezekinya. Dan itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ayat ini sebenarnya memberitahu kepada kita bahwa nyata, bahwa kenyataannya memang ada yang balabiah rezekinya, ya kan? Ada yang sandek rezekinya. Jadi yang dilapangkan rezeki itulah, ya kan, kehendak Allah. Kadang-kadang hari ini disempitkan, sebelumnya dilapangkan, atau sebaliknya. Hari ini dilapangkan rezeki kita, ya mungkin ke depannya ada yang disempitkan, ya kan? Dan itu sesuai dengan kehendak Allah. Kita ini sebenarnya satu meyakini bahwa yang berhak menentukan berapa rezeki yang kita terima itu adalah Allah. Jadi kita ini harus memahami. Jadi ini sebenarnya bapak-bapak, ayat ini menjelaskan kepada orang yang berpaham kalau lagi banyak terbuka sepintu rezekinya, itu seolah-olah orangnya diridhoi oleh Allah. Naik saja grafik
karirnya, itu sedang dakik ya Allah. Kalau lagi sandek rezekinya, iko Allah tidak ridho. Tidak Pak. Ridho tidak ridhonya Allah, suka tidak sukanya Allah tidak berhubungan dengan berapa rezeki akan diberikan. Ya. Jadi kalau seandainya naik karirnya, naik hartanya, asetnya bertambah, omsetnya meningkat, hatinya dakik ya Allah, enggak. Atau lagi berkurang rezekinya, Jawa Balinya berkurang, di sikota sandek, hanya sedang tidak diridhai oleh Allah, dia sedang jauh dari Allah, tidak apa. Kaya bukan berarti Allah sedang ridha kepadanya, miskin bukan berarti Allah itu sedang murka kepadanya. Karena Allah akan melapangkan atau menyempitkan, itu bisa saja bentuknya ujian Pak. Ada orang yang diuji dengan kelapangan rezeki, ada yang diuji dengan kesempitan rezekinya. Jadi bukan masalah senang atau tidak senang, karena Allah lah yang mengatur rezeki. Wallahu khairur razikin. Allah yang terbaik dalam membagi rezekinya. Jadi tidak ada pula komentar yo nasibnya ni elok. Kau nak dulu sekolah tu tak ada tu, biasa-biasa saja. Gitu ya. Ada yang seperti itu kan? Tidak sama selokal kami dulu tu Pak. Waktu itu tidak menonjol setiap lagi iduknya sana ni elok. Gitu ya. Sehingga kini naik ekonomi, tak nyangkul lah Pak. Jadi kalau tidak nyangkul, tak beriman kita kepada Allah tu. Ya kan? Yang malah tu yang juara-juara tu kini payah hidupnya. Inya dulu santai-santai saja hidupnya, tapi rezekinya terbuka. Ada yang seperti itu kan? Kok nakaman jadi, gitu ya. Kok ayah kadang tam apa? Banda kadang tampu ayah Pak. Basama bandanya lalu je ayah ke situ gitu. Nah, gitu ya. Jangan lupakan Bapak Ibu-ibu bahwa yang punya peranan tentang rezeki itu adalah Allah. Jadi sinilah Allah ingin menyatakan bahwa yang berhak, yang punya kekuasaan, maka dimulailah kalimatnya awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha. Apakah kamu tidak mengetahui? Gitu ya. Apakah kamu tidak berilmu? Saya yang melapangkan siapa yang saya kehendaki rezekinya. Saya sempitkan rezekinya siapa yang dikehendakinya. Mungkin gini lagi agak sampik gini Pak. Banyak jemaah awak mengeluh ya nak. Dari pagi Ustaz walun pacatan dua dia Ustaz. Ada tu. Bukan saya duduk di pasar ke Pak, lepas pacatan dua lain. Bahalu apa ke pacatan dua Pak mengalih kain je. Kalau pacatan dua rusak kain apa je tak. Padahal pagi tadi itu nyolah minum teh talua Pak, alu pacatan dua je keceknya lepas tak. Bahalu cara minum teh talua kalau ndak di pacatan dua tu kan. Jadi begitu ya. Sebagai orang yang beriman gitu ya, bahwa menyempitkah rezeki kita, berkurangkah rezeki kita, itu bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan rezeki banyak atau sedikit itu bagian, pasti ada hikmahnya Pak. Atau seperti Qarun, banyak rezekinya Pak. Barang banyaknya orang kini menyasambo kalau tahu model ikut dulu tidak usah jadi pejabat Ustaz. Baik tak? Lah 10 tahun berhenti jadi pejabat Pak, menjadi ATM je sampai kini lagi. Bagi kira. Tadi malam konsultasi sama Abu Ustaz ini begini. Iyo, luar biasa. Iya kan? Jabatan 5 tahun ya, jadi ATM 10 tahun. Itu belum selesai itu dah Pak. Dipacinya dia kawan talinya. Kalau ndak namu bayar kita buka kasus kau. Ya Allah. Jadi awak jadi itu Pak. Jadi kadang-kadang jangan disangka lo jabatan tu bisa tu rahmat, enggak. Yo berkah na hidup syanu ya patang kau baru maju langsung tak pilih sekali. Alah. Ustaz kau sejak dulu maju-maju ndak aja tak pilih dah, tidak rahmat enggak Pak. Ya kan? Jadi kata Al-Imam Ibnu Katsir, ini bagian saya ujian saja Pak. Dibukakan pintu rezeki itu ujian, disandaikan rezeki awak,
ujian. Yang penting bagaimana kita mendapatkan keberkahan. Itu yang penting, Pak. Mana rancak dia, Pak? Banyak tidak berkah, sedikit berkah. Mana rancak? Rancaklah banyak tapi berkah tak? Ayo serakah awak sunahnya. Banyak. Ingin jumlahnya banyak dan berkah pula. Kan itu keinginan kita semuanya. Jadi kadang-kadang manusia ini, Bapak Ibu, kita ini semuanya keliru dalam memandang rezeki. Ya kan? Karena kemuliaan atau kehinaan tidak berdasarkan banyak rezekinya mulia, sedikit rezekinya hina, tidak, tapi berdasarkan keimanan yang ada di dalam dirinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.